Era digital adalah salah satu era atau zaman pada kehidupan ini telah mengalami kondisi kemajuan yang cukup pesat dan mengarah ke bentuk digital. Perkembangan era digital akan terus berjalan begitu cepat dan tak bisa dihentikan oleh manusia. Berikut beberapa dampak positif teknologi digital. Yang pertama yaitu kemudahan akses informasi. Dengan kemajuan teknologi seperti pada zaman sekarang sangat mempermudah bagi manusia untuk menemukan informasi yang lebih cepat dari berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah kemajuan dalam bidang kesehatan. Teknologi medis telah meningkatkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan kesehatan secara lebih akurat. Alat pencitraan medis, robot bedah, dan aplikasi kesehatan digital adalah contoh teknologi medis yang memberikan manfaat besar bagi manusia saat ini. Yang ketiga, peningkatan komunikasi. Teknologi komunikasi, seperti ponsel dan platform media sosial, telah mengubah cara orang berkomunikasi. Teknologi ini memudahkan orang untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega, bahkan dari jarak jauh. Mereka bisa bertukar informasi berupa panggilan suara atau panggilan video satu sama lain. Kemudian yang keempat, kemajuan dalam pendidikan. Teknologi telah memperluas akses pendidikan dan menyediakan alat pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran online, sumber belajar digital, dan platform e-learning telah memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal. Lalu yang kelima, peningkatan produktivitas. Dalam dunia bisnis, teknologi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Otomatisasi proses bisnis, perangkat lunak manajemen proyek, hingga alat kolaborasi online membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Yang terakhir adalah kemudahan transportasi. Teknologi dalam transportasi, seperti GPS, kendaraan otonom, dan layanan ride sharing, telah meningkatkan kemudahan perjalanan dan mengoptimalkan sistem transportasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perjalanan jauh lebih mudah serta akurat serta maraknya transportasi online yang sudah tersebar di kota-kota besar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selanjutnya beberapa dampak negatif yang juga perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari teknologi. Yang pertama, kesenjangan digital. Kesenjangan digital bisa dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan. Tidak semua orang bisa menggunakan teknologi dengan sebagaimana mestinya karena merasa gaptek. Banyak masyarakat di semua lapisan yang perlu diedukasi terkait digitali agar lebih melek teknologi guna meningkatkan taraf hidup dan kualitas manusia yang lebih kompeten. Kedua, ketergantungan. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, terutama di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecanduan gadget dan gangguan tidur. Selain itu, ketergantungan pada teknologi juga dapat mempengaruhi keterampilan sosial dan interaksi manusia. Kemudian ketiga, kekhawatiran privasi. Praktik hacking atau kegiatan terkait dengan pengaksesan, modifikasi, atau pengeksploitasian sistem komputer atau jaringan sudah marak terjadi di instansi pemerintah atau perusahaan di seluruh dunia. Yang mengejutkan lagi, para hacker, peretas, tak memandang usia. Banyak dari mereka yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa yang berhasil membobol situs-situs besar karena misi tertentu atau iseng belaka. Yang keempat, ketidakamanan siber. Peningkatan penggunaan teknologi juga diikuti oleh peningkatan ancaman keamanan siber di dunia. Serangan peretasan, virus komputer, dan pencurian data dapat merugikan individu, perusahaan, dan bahkan infrastruktur di seluruh negara. Lalu yang kelima, pengangguran teknologi. Automatisasi dan robotisasi dalam industri dapat menggantikan pekerja manusia, hingga bisa menyebabkan pengangguran yang cukup besar. Hal ini memerlukan adaptasi masyarakat terhadap perubahan ekonomi dan pekerjaan. Masyarakat harus bisa mengupgrade kemampuan agar bisa bersaing dengan perkembangan digital. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial. Banyak kasus perundungan di media sosial oleh sesama warganet, banyak komentar atau ujaran kebencian yang terlontar dari mereka. Dengan mudah warganet, netizen, mengeluarkan ujaran yang tak pantas sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi sesama penggunanya. Sekian materi yang saya jelaskan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.